Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman sekalian, jamaah santri jalanan Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya kita sering-sering memuji Allah yang telah memberikan banyak anugerah, kemudahan, nikmat kepada kita semua sampai kita bisa melaksanakan perjalanan yang jauh ini dengan baik. Kemudian bisa melaksanakan prosesi mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul dengan baik dan lancar ya. Meskipun ada beberapa di antara kita yang kelelahan, kecapean, sakit, itu satu hal yang biasa. Dan kesulitan yang ada itu tidak sebanding dengan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudahan-kemudahan yang bisa kita saksikan bersama selama perjalanan kita dari tanah air hingga menuju ke tanah suci Mekah. Kemudian pada malam hari ini hari Rabu ya? Selasa apa Rabu ini? Selasa malam Rabu, sekira jam 21.45 kita berkumpul di rooftop di atap Hotel Olayan Palace ini untuk mendengarkan beberapa nasihat. Nasihat ini asalnya bukan dari saya, tapi dari Syekh Ibrahim, yaitu kajian yang kemarin kita saksikan, kita simak bersama di Masjid Quba, karena kita telah bersama-sama juga berjalan napak tilas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi setiap hari Sabtu meluangkan waktu untuk mengunjungi Masjid Quba dengan berjalan kaki atau menaiki keledai. Nah, kita kemarin juga berjalan ke Masjid Quba bertepatan di hari Sabtu, dan bertepatan ada kajian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ba'da sholat zuhur. Nah, tema pengajian yang beliau sampaikan pada waktu itu adalah asyuhu biddin, yaitu kekikiran di dalam agama, kikir terhadap agama. Kikir itu semacam bakhil, tapi kata beliau asyuhu asyaddu minal bukhl. Asyuh itu lebih dahsyat daripada bakhil. Kalau bakhil, seseorang itu tidak mau melaksanakan sedekah, tidak mau memberikan nafkah yang sifatnya sunnah saja. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seorang yang bakhil itu dia tidak mau melaksanakan sedekah yang sunnah. Tapi kalau asyuh itu kikirnya luar biasa. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah, dua-duanya tidak pernah dilakukan. Itu perbedaan antara asyuh dengan apa? Al-bukhl. Ya. Asyuh dengan kebakhilan, kekikiran dengan kebakhilan. Kitab yang dikaji oleh Syekh waktu itu adalah kitab Mukhtasar Su'abul Iman lil Baihaqi yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan makna hadis, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, jika seseorang memiliki ketiga perkara ini, maka ia akan mendapati manisnya keimanan. Dia bisa merasakan lezatnya keimanan. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, saat Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain ya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri. Saat seseorang itu benci terhadap kekufuran, dia benci kembali kepada kekufuran ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 hal.
yang saat seseorang memiliki ketiga hal ini, maka ia akan merasakan lezatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara kita itu melaksanakan sholat, puasa, zakat, ngaji, tidak merasakan lezat. Dia ngaji pun juga gelisah, dia tawaf pun gelisah, orang tang rampung-rampung, nggak merasakan kelezatan. Sa'i juga tidak merasakan apa? Kelezatan. Tapi kalau tiga hal ini dimiliki, seseorang akan merasakan manisnya iman. Yaitu diantaranya seseorang itu membenci kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia kepada neraka. Begitu. Dan ini menunjukkan agama itu lebih berharga dari apapun juga yang ada di seluruh dunia ini. Dan perasaan ini tidak didapatkan kecuali orang yang memiliki ilmu yang kokoh, kecuali dimiliki oleh seorang yang kokoh ilmu dan kokoh agamanya, sehingga dia lebih memilih untuk mati dibakar api daripada dia harus meninggalkan agamanya. Karena agama Islam menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Kenapa? Kata Syekh, seseorang itu saat dibakar dia akan merasakan kesakitan beberapa menit saja, kemudian ruhnya keluar, ya, setelah itu masuk ke surga, merasakan kenikmatan, kelezatan selama-lamanya. Tapi kalau dia kembali kepada kekufuran, ya paling dia jatah hidup di dunia tinggal berapa tahun lagi toh. Setelah itu kelak di akhirat dia akan dibakar ke dalam neraka, ya, selama-lamanya. Dan panas neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu 70 kali lipat dibandingkan panasnya dibandingkan panasnya api di dunia. Itu pula yang terjadi pada para tukang sihir di era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saat Nabi Musa bertempur dengan para tukang sihir, ya, kemudian Nabi Musa wa alqi ma biyaminika talqaf ma sana'u, menerima mandat dari Allah, wahyu dari Allah, lontarkan tongkatmu, maka tongkat itu akan menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan, ya. Kemudian para tukang sihir ini jatuh tersungkur saat melihat sihir-sihir mereka dikalahkan oleh Musa. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka kan tukang sihir. Mereka tahu bahwa tali dan tongkat itu hanya tipuan mata. Tetapi ular yang menelan sihir-sihir mereka itu adalah ular yang nyata. Mereka tahu. Dan ini tidak mungkin kalau bukan berasal dari Allah. Sehingga mereka jatuh sujud tersungkur dan mengatakan, amanna, kami beriman, birabbi Musa wa Harun, terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Padahal mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya mereka la usallibannakum ala judhu'in nakhli, mereka akan disalib di atas batang-batang pohon kurma dan mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tapi apakah mereka mundur? Tidak. Mereka tidak mundur. Demikianlah keimanan jika sudah merasuk ke dalam hati seseorang. Ia akan menjadikan agama ini menjadi satu hal yang paling berharga di dalam kehidupannya. Hukuman, kematian, azab, siksaan itu menjadi satu hal yang remeh dan murah saat keimanan sudah merasuk kuat di dalam hati seseorang. Nah, asyuhu biddin, kikir terhadap agama, itu menjadikan seseorang itu mempertahankan agamanya mati-matian. Dia tidak rela agamanya itu diganggu gugat. Dia sangat kikir terhadap agamanya. Ya, kalau seseorang itu sudah memiliki asyuhu biddin, maka dia akan tegar, tentram di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyuh ini secara ringkas saja nanti teman-teman bisa membaca catatan kajian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili di grup ya. Kemarin sudah saya share, nanti silahkan dibaca lagi. Tetapi secara ringkas asyuh itu ada 4. Kekikiran itu ada 4. Yang pertama asyuh alal anfus, kikir terhadap diri sendiri. Orang yang kikir terhadap diri sendiri, ya, dia akan menjadi orang yang pelit, menjadi orang bakhil,
dan menjadi orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan dirinya pribadi sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Itu namanya apa? Asyuhu alal anfus, kikir terhadap diri sendiri. Ya, kikir terhadap diri sendiri ini adalah merupakan sifat yang tercela. Ya, tidak memiliki ithar, tidak pernah mengutamakan orang lain. Yang penting saya suka, yang penting saya senang, nggak ada urusan dengan orang lain. Ya, dan banyak sekali kaum muslimin tertimpa oleh penyakit ini. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin. Yaitu saat orang-orang Mekah berhijrah, meninggalkan sawah, ladang, anak, istri, harta, kebun, semua ditinggalkan. Mereka berhijrah menuju Madinah. Awalnya mereka tinggal di sini, di Mekah sini. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk hijrah, karena di Mekah isinya orang-orang kafir waktu itu. Orang-orang Muhajirin ini dengan serta-merta meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh harta yang dimiliki, meninggalkan orang tua, sanak kerabat, handai taulan, tetangga, anak, istri, ditinggalkan semua. Dan orang-orang Ansar yang ada di Madinah, mereka lebih mengutamakan saudaranya itu yang datang dari Mekah dalam keadaan ya miskin, nggak ada harta, nggak ada rumah. Itu orang-orang Ansar itu menganggap orang Muhajirin sebagai saudaranya loh. Nggak punya rumah dikasih rumah, nggak punya sawah dikasih sawah. Bahkan orang Ansar mengatakan, saya punya istri 4, kamu pilih salah satu, nanti saya ceraikan. Setelah habis masa iddah, nikahilah oleh kamu. Itu orang-orang Ansar seperti itu. Makanya Allah mengatakan, mereka orang Ansar lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena orang Ansar ini sudah diselamatkan dari sifat asyuhu alal anfus, kikir terhadap diri sendiri. Ya, sekalipun mereka itu berada di dalam kesusahan. Ini para sahabat hebatnya seperti itu. Pernah nggak kita mendengar sahabat itu didatangi tamu, dia nggak punya makanan, ya, kemudian dia mematikan lampu. Makanan yang dimiliki malam itu disuguhkan kepada tamunya. Jadi tamunya itu makan dalam keadaan gelap gulita. Ya. Kemudian si pemilik rumah ini pura-pura makan juga, padahal ngemplok angin gitu loh. Yang penting tamunya bisa makan. Bisa nggak kita seperti itu? Kita didatangi tamu, kita punya duit hanya 50.000, ini buat jatah beli beras besok. Berani nggak kita belanja untuk menyuguh tamu kita? Itu yang dilakukan para sahabat. Rata-rata kita kan enggak. Ngapunten nggih Pak, niki enten ming banyu putih tok gitu. Padahal ada ingkung di belakang. Ingkung, ada roti ya disembunyiin. Jika manusia dijaga dari syuhun nafsi ini, maka dia akan mudah bersedekah, mudah berinfak, mudah memberi bantuan kepada fakir miskin, mudah memberikan kemaslahatan kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau dia diselamatkan dari sifat apa? Syuhun nafsi ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah umrah backpacker. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seseorang itu dianggap telah terlepas dari syuhun nafsi, kikir terhadap diri, saat ia telah membayar pajak, telah menunaikan zakat, dan dia memuliakan tamunya. Saat ada tamu, dia memberikan suguhan untuk memuliakan. Berarti dia bukan termasuk orang yang kikir. Ya, meskipun terkadang kita lagi nggak ada rizki, ya seanane. Ya, bahkan saya pernah mendengar satu riwayat ya, orang-orang Arab dulu di zaman jahiliyah, kenapa toh syariat Islam diturunkan di tanah Arab? Karena secara asal orang-orang Arab di zaman dulu itu memiliki sifat terpuji. Cuma mereka belum mendapatkan wahyu saja sehingga rusak. Ada seorang itu memiliki kuda yang selalu menang di perlombaan. Sehingga datanglah orang dari luar, dari jauh, menempuh perjalanan berhari-hari ya, ingin melihat kuda tersebut. Begitu datang ke rumah, dipersilahkan masuk. Karena nggak ada makanan yang disuguhkan, dia menyembelih kuda yang dimiliki. Padahal itu kuda terkenal itu. Kudanya disembelih, dimasak, disuguhkan kepada tamu sampai 3 hari 3 malam. Karena hak tamu itu berapa? 3 hari 3 malam.
Setelah makan, minum, enak, lezat, 3 hari 3 malam ditanya, mohon maaf, sampean ini datang dari tempat yang jauh ke sini ada perlu apa? Ya. Kalau kita kan enggak, ada tamu loh, belum disuguh, belum disuruh masuk, sudah ditanya, eneng apa? Gitu. Orang dang mulih toh. Gitu. Kalau orang dulu enggak ditanya ada keperluan apa, langsung disuruh masuk, disuruh makan, suruh minum, suruh nginep 3 hari 3 malam. Lalu tamunya menjawab, kami itu datang dari jauh penasaran ingin melihat kuda yang jagoan, yang katanya selalu menang. Kami ingin membelinya dengan harga yang mahal. Mana kudanya? Ya sudah kamu makan, kata si pemilik rumah. Kudanya sudah tak beleh, sudah tak masak, sudah tak suguhkan kepada kalian, sudah dimakan. Itu menunjukkan apa? Karom, dermawan luar biasa. Kemudian yang kedua, asyuhu alal wakti, kikir terhadap waktu, cetil terhadap waktu. Kalau yang pertama, kikir terhadap diri sendiri itu sifat yang buruk. Tapi kikir terhadap waktu itu adalah sifat yang terpuji. Demi masa, demi waktu, semua manusia akan berada di dalam kecelakaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, kata Nabi SAW, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, al-faraq, dan nikmat apa? Waktu. Waktunya dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya digunakan untuk hal-hal yang ya berbau apa? Maksiat. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya tidak pernah menyesal kecuali jika matahari tenggelam dan tidak bertambah amalku sedikit pun. Gitu. Para ulama, ya, para salaf, para sahabat itu adalah orang-orang yang teramat sangat kikir terhadap waktunya. Mereka tidak mau membuang-buang waktu kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampai dikatakan seandainya waktu itu bisa dibeli, seseorang nanti akan rela membeli waktu dengan puluhan ribu real agar dia bisa melaksanakan 1 rakaat sholat. Dia rela. Ya. Makanya mumpung Allah masih memberi kita waktu, ini di bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi pengajian tentang targhib Ramadan. Ramadan kurang 7 hari, saya pengajian. Ya, takmirnya menyuguhkan teh. Lalu saya membuka pengajian dengan ucapan barangkali loh ada di antara kita nanti, meskipun sudah kurang 7 hari, yang tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mungkin ini Ramadan terakhir. Selesai pengajian saya pulang. Selang 3 hari, berarti Ramadan kurang berapa? Kurang 4 hari. Saya dikasih tahu sama panitia bahwa takmir yang menyuguhkan teh itu meninggal dunia dengan tanpa sebab. Pokoknya mati mendadak gitu loh. Entah kena serangan jantung atau apa. Padahal kurang 4 hari. Mungkin loh. Saya tidak mengatakan pasti, mungkin ada di antara rombongan umroh ini yang nanti tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin apa tidak? Teramat sangat mungkin sekali. Kan ini masih berpekan-pekan. Yang kurang 4 hari aja nggak ketemu. Ya, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan berharap kita bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Saya Ramadan akan khatam 4 kali, sementara di Sya'ban belas yang nggak baca mushaf. Mustahil itu. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk persiapan. Yang awalnya nggak baca Quran, baca. Yang awalnya nggak siam. Awalnya nggak sholat sunnah. Supaya nanti Ramadan udah terbiasa. Tapi kalau targetnya Ramadan saya akan begini, saya akan, sementara Sya'ban nggak ngapa-ngapain, ya, itu mustahil. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif tulisan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ulama salaf itu persiapan sebelum Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siap-siap, sudah latihan. Lalu 6 bulan setelah Ramadan mereka sibuk berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima. Itu para ulama kita. Lah kita udah tinggal 1 bulan belum ada siap-siap sama sekali. Terus pengen meraih kemenangan. 10 hari terakhir yang enggak itikaf, blonjo.
apa namanya, reuni kangenan sama temennya, ya. Akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Yang ketiga, asyuhu 'alal a'rad, kikir terhadap kehormatan, harkat dan martabat. Orang di zaman sekarang nggak peduli dengan harkat dan martabat, ya. Dia rela melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah hanya untuk mendapatkan apa? Jempol. Jempolan di mana? Di sosmed, naudzubillahi min dzalik. Dia membuka auratnya sekedar untuk mencari perhatian orang. Tidak punya harga diri. Tidak punya harga diri. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada teman-temannya, saya ini kalau ngerti istri saya berdua-duaan dengan lelaki lain, akan saya tebas batang lehernya. Kenapa? Karena para sahabat kikir terhadap kehormatan diri dan keluarganya. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Saya ini Muhammad lebih cemburu dibandingkan Sa'ad bin Ubadah. Maka kita para lelaki harus menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita, terutama istri dan anak-anak kita. Jangan dibiarkan anak-anak kita yang perempuan itu, ya istri-istri kita keluar rumah tanpa menggunakan jilbab. Ya. Para sahabat, para ulama sangat kikir, ya, terhadap apa? Harkat dan martabat. Kenapa? Karena kalau harta hilang bisa dicari, derajat pangkat yang jatuh bisa kita dapatkan lagi. Tapi kalau kehormatan, harkat dan martabat hilang, ya, kemana kita akan membeli dan mencarinya? Makanya simbah-simbah kita dulu mengatakan lebih baik hidup mulia dalam keadaan apa namanya? Merdeka. Gimana tuh? Lebih baik berkalang tanah untuk meraih kemerdekaan daripada hidup kaya tapi di bawah belenggu penjajah. Itu. Kalau kikir terhadap harkat dan martabat, kikir terhadap kehormatan yang sudah hilang pada diri seseorang, maka dia tidak peduli lagi dengan yang namanya muru'ah, ya, kewibawaan diri, kehormatan diri. Kata Nabi, syaraful mu'min qiyamuhu billail wastighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang yang beriman itu dengan berdiri sholat malam dan dia tidak merasa butuh dengan manusia, meskipun dirinya susah, butuh, tapi dia tidak mudah-mudah apa? Meminta-minta kepada orang lain. Apalagi sampai mengumbar aurat hanya untuk meraih perhatian orang. Naudzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengatakan, man jahada duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa berjihad untuk membela kehormatan diri lalu mati, maka dia mati syahid. Ini Nabi memerintahkan kita untuk membela harkat, martabat dan kehormatan kita meskipun nyawa taruhannya. Lah orang sekarang itu menjatuhkan kehormatannya dengan secara murah hanya untuk mendapatkan like, subscribe, share, and comment. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada seorang lelaki rajin sholat, ada seorang lelaki ahli ibadah, tapi istrinya setiap hari mengumbar aurat di luar rumah. Ini lelaki yang tidak menjaga harkat dan martabatnya, kata Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dan orang-orang kafir itu, mereka bekerja siang dan malam dalam rangka untuk menginjak-injak kehormatan dan martabat kaum muslimin, untuk menelanjangi wanita-wanita kaum muslimin. Dengan cara apa? Tempat-tempat hiburan. Dengan cara apa? Nyanyian-nyanyian. Dengan cara apa? Tarian-tarian. Dengan cara apa? Apa namanya itu? Model-model pakaian itu namanya apa? Fashion, ya. Fashion kaum muslimin dipereteli satu demi satu. Jilbabnya dulu dicopot, lalu roknya diangkat sedikit demi sedikit, bajunya dibikin tembus pandang, lalu dipotong sampai mereka bisa membuat anak-anak kaum muslimin, para wanita muslimah, ya, meninggalkan kehormatan dan martabat mereka secara gratis. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang lelaki, kepala rumah tangga, kita harus mati-matian menjaga harkat dan kehormatan keluarga kita, terutama anak dan istri-istri kita. Keempat, yang terakhir adalah asyuhu biddin, kikir terhadap agama. Yang kedua, ketiga, keempat ini semuanya terpuji. Yang buruk adalah kikir terhadap diri sendiri, ya. Sampai pun seseorang itu jika ditawari dunia dengan seluruh isinya, diminta untuk murtad, dia tidak akan mau, ya.
Dan di akhir muhadharah, akhir pengajiannya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala menukilkan beberapa riwayat yang menunjukkan fenomena kikir terhadap agama yang telah dipertontonkan oleh generasi awal umat Islam. Di antaranya Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, diseret ke tengah padang pasir, ditelentangkan di atas batu yang panas. Kita aja kemarin jalan dari mana? Masjid Nabawi menuju Masjid Kuba pakai sepatu ya 3 kilo saja. Saya sendiri ya langsung terbakar mukanya, bibirnya pecah, lalu demam, lalu batuk, lalu pilek. Ini Bilal bin Rabah diseret ke tengah padang pasir, lalu ditaruh di atas batu panas dan ditimpa dengan batu panas, diminta untuk meninggalkan agamanya. Dia mengatakan apa? Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kalau orang Jawa namanya digembrot, Pak. Tahu digembrot, dipepes, dibikin pepes. Iya. Tetapi Bilal bin Rabah orang yang sangat kikir terhadap agamanya. Dia tidak mau meninggalkan agamanya. Demikian juga Khabbab ibnul Arat, seorang pandai besi. Dia lebih dahsyat lagi. Dia ditelentangkan di atas bara yang menyala sampai punggungnya ini keluar apa? Cairan. Keluar cairan yang memadamkan bara tadi itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat punggungnya Khabbab ibnul Arat, itu bentuknya seperti jogangan, seperti parit-parit kecil karena bekas luka bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air mata. Ya, seorang lelaki yang tangguh, yang memiliki kekikiran terhadap agama yang luar biasa, tidak rela dia meninggalkan agamanya meskipun mengalami berbagai macam siksaan. Kemudian juga sebagian sahabat mereka mengeluh kepada Nabi karena mereka menerima gangguan dari orang-orang kafir di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu umat terdahulu mereka itu disisir menggunakan sisir besi sampai mengelupas kulit kepalanya, tapi mereka tidak meninggalkan agamanya sama sekali. Bahkan ada yang digergaji sampai terbelah jadi 2. Kemudian saya menceritakan satu riwayat panjang di dalam Sahih Muslim yang mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud yang tersebut di dalam surat Al-Buruj. Kisah rinciannya ada di dalam Sahih Muslim. Nanti teman-teman bisa membaca kisah selengkapnya. Ya cari aja di Google kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu di dalam mempertahankan agama dan keimanan mereka. Adapun orang di zaman sekarang, kata Syekh, saat diberi pilihan, pilih pekerjaanmu apa pilih agamamu, maka rata-rata orang lebih mengutamakan untuk memilih pekerjaannya dan meninggalkan agamanya. La haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan fenomena kikir terhadap agama yang sudah mulai meluntur. Teman-teman sekalian, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai bentuk ringkasan dari catatan kajian yang sudah kita share. Selengkapnya nanti teman-teman bisa membaca. Dan berikutnya acaranya adalah makan malam berjamaah ya. Kita sudah dipesankan nasi istimewa ini, kita makan berjamaah di pelataran di mana? Di atap hotel ini. Backgroundnya adalah apa itu? Tower Zam-Zam ya. Ditemani temaram cahaya rembulan yang insya Allah kelak momen malam hari ini akan menjadi momen-momen yang akan sangat kita rindukan. Semoga perjalanan kita diberkahi, dirahmati, diberikan pahala yang besar oleh Allah Ta'ala, bisa kembali lagi ke tanah air dengan sehat, selamat, tak kurang satu apa. Dan semoga kelak kita dipertemukan lagi oleh Allah, baik di tanah air ataupun di tanah suci Mekah. Dan yang terpenting semoga Allah pertemukan kita kembali kelak di surganya yang luas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Mas Eko yang sudah megangi kamera ngantek mingsat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam daurah bang. Daurah bang 2 jam. Ini Mas HP-nya. Yuk. Buat panjang aja ya. Iya.
Ada sufrahnya dah? Oh iya, insya Allah.